Allah memberikan mukjizat besar kepada nabi dan rasul karena manusia seringkali salah arah. 10 cerita tentang mukjizat nabi dan rasul ini adalah pengingat kepada Sang Pencipta. Nomor 10. Nabi Adam. Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak hal-hal pertama yang dilakukannya sebagai makhluk yang berbeda dari ciptaan Allah yang lain seperti malaikat dan iblis. Ketika Allah menciptakan Adam dan memberikan kehidupan kepadanya, Adam kemudian bersin dan berkata, "Alhamdulillah," yang berarti segala puji bagi Allah. Allah menjawab dengan "Yarhamukallah," yang artinya Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu. Ini merupakan kata pertama dari manusia pertama yang diciptakan, yaitu bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan hal pertama yang terjadi padanya adalah rahmat Allah kepadanya. Allah memberi Adam kemampuan untuk mengidentifikasi dan menamai segala sesuatu. Allah menanyakan nama-nama dari beberapa hal kepada malaikat, namun malaikat tidak dapat menjawab. Di sisi lain, Adam dapat menjawab pertanyaan tersebut. Malaikat tidak diberi pengetahuan khusus atau kebebasan berkehendak. Satu-satunya tujuan mereka adalah untuk menyembah dan memuji Allah. Adam adalah makhluk pertama yang diberikan kemampuan untuk bernalar, membuat pilihan, dan mengidentifikasi objek dan tujuannya. Nomor 9. Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hira melalui malaikat Jibril, dia diminta untuk Iqra, yang berarti membaca. Karena terkejut, Muhammad menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Dia diminta 2 kali lagi untuk membaca, namun jawabannya tetap sama. Setelah itu, malaikat Jibril menyampaikan wahyu bahwa Allah memerintahkan untuk membaca dengan menyebut namanya, sehingga Nabi mengetahui apa yang belum diketahui. Ini merupakan perintah untuk belajar melalui pengalaman dan pemahaman. Ada sebuah cerita tentang kebijaksanaan Nabi Muhammad tentang pengetahuan. Sebelum misi militer untuk melindungi kota Madinah dari serangan, Nabi mengumpulkan beberapa pandangan para sahabatnya ketika memutuskan strategi militer terbaik. Awalnya, ia mengusulkan untuk tinggal di kota dan menyerang musuh ketika mereka tiba di Madinah. Namun demikian, mayoritas sahabat menyarankan strategi yang berbeda dengan pergi ke perbatasan sebagai gantinya. Nabi memutuskan untuk setuju dengan pandangan para sahabatnya, dan mereka dapat memenangkan peperangan tersebut. Nomor 8. Nabi Yunus. Nabi Yunus diutus untuk berkhotbah kepada penduduk Niniwa, sebuah kota besar yang menjadi tempat yang penuh dengan penyembahan berhala. Namun, orang-orang di kota itu menolak keberadaannya. Ketika Nabi Yunus menyadari bahwa dia gagal dalam misi ini, dia pergi dengan putus asa. Setelah meninggalkan kota tanpa izin Allah, ia naik kapal untuk berlayar jauh dari kota. Saat di laut, badai besar datang dengan sangat kuat dan kapalnya mulai tenggelam. Di dalam air, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seekor paus dikirim untuk menelan Yunus dengan utuh. Dihadapkan dengan keputusasaan total dan diliputi oleh kegelapan, kemudian segalanya berubah bagi Yunus. Meskipun dia adalah orang yang religius dan mendapatkan panggilan menjadi seorang nabi, dia mencari bantuan dari Allah karena hanya Allah dan bukan dia yang mengendalikan segala sesuatu. Paus itu kemudian berenang ke permukaan dan melontarkan Yunus ke pantai. Kemudian dengan pertolongan Allah, sebuah tanaman tumbuh di atasnya untuk menutupi Nabi dengan naungannya. Setelah kesembuhannya dari cobaan itu, dia bersiap untuk kembali ke Niniwa. Hal ini dilakukan untuk memberitahu bahwa Allah telah menerima taubat para penduduk dan Allah juga akan memberikan mereka kenikmatan hidup hingga waktu tertentu. Nomor 7. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf merupakan anak dari Nabi Yakub dan ia memiliki 11 saudara. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Namun saudara-saudara Nabi Yusuf iri kepadanya dan mereka menjebak Yusuf dan menjerumuskannya ke dalam sumur yang cukup dalam.
Mereka menjelaskan bahwa Yusuf terbunuh akibat diterkam serigala. Kemudian seorang khalifah datang menyelamatkan Yusuf dan membawanya ke Mesir, menjualnya sebagai budak. Nabi Yusuf tinggal bersama keluarga seorang menteri yang memiliki istri bernama Zulaikha. Dibutakan oleh ketampanan Yusuf, Zulaikha menggoda dan merayu Yusuf agar bersedia menuruti hasratnya. Namun Zulaikha menuduh Yusuflah yang menggoda dirinya, hingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian Nabi Yusuf mendapatkan kesempatan untuk menerjemahkan mimpi sang raja. Karena tafsirnya benar, maka ia dibebaskan dan diberikan jabatan sebagai bendaharawan negara. Para saudara Nabi Yusuf kemudian datang kepadanya untuk mengambil jatah bahan makanan. Karena rasa rindu Yusuf kepada Benyamin dan ayahnya yang telah lama terpendam, ia kemudian mendapatkan kesempatan untuk bertemu kembali. Kesabaran dan tidak putus asa serta bertawakal membuahkan kesuksesan bagi Nabi Yusuf. Nomor 6. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman memiliki kemampuan untuk mengetahui bahasa binatang. Pada suatu waktu, hiduplah seekor semut. Semut disebut memiliki beberapa kualitas terbaik seperti suka menolong dan selalu menempatkan kebutuhan kelompoknya di atas kebutuhannya sendiri. Pada suatu waktu, Nabi Sulaiman mengumpulkan pasukan jin, manusia, dan burung, dan mereka berbaris menuju arah sarang semut. Semut kemudian mendengar bahwa tentara mendekat dan tahu bahwa mereka kemungkinan besar akan menghancurkan mereka semua. Semut selalu diabaikan dan nyaris tidak terlihat. Kemudian dia memberitahu komunitasnya tentang potensi bencana sehingga semua semut dapat berlindung di rumah mereka. Dengan pertolongan Allah, Nabi kemudian mendengar permohonan semut kecil tersebut. Mendengar semut berbicara, Nabi bersyukur kepada Allah atas banyak berkah yang diberikan kepadanya, termasuk kemampuannya untuk memahami binatang, dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengubah arah agar tidak menghancurkan rumah semut tersebut. Semua ini karena permohonan satu semut. Nomor 5. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berasal dari kota Ur di wilayah Mesopotamia sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Saat itu penguasa Ur adalah Raja Namrud. Raja Namrud adalah penguasa dari Babel dan banyak dari rakyatnya percaya bahwa Raja Namrud adalah Tuhan. Raja Namrud pernah bermimpi bahwa ada seorang anak yang dapat menggulingkannya sehingga ia membuat kebijakan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir. Tetapi orang tua Nabi Ibrahim menyembunyikan putra mereka di sebuah gua. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Penduduk di kota itu menolak kata-kata Nabi Ibrahim dan terus berdoa kepada berhala. Suatu saat, ada festival tahunan di sebuah kota. Raja Namrud pergi dengan semua rakyatnya untuk merayakannya. Nabi Ibrahim kemudian menghancurkan semua berhala kecuali yang terbesar. Ketika mereka mengetahui tentang apa yang terjadi, mereka ingin menghukum Nabi Ibrahim dengan membakarnya hidup-hidup dalam api. Ketika Nabi dilemparkan ke dalam api, dia berdoa kepada Allah. Kemudian datang perintah dari Allah. Api yang menyala-nyala langsung kehilangan panasnya dan tidak ada bahaya yang menimpa Nabi Ibrahim. Dan ia keluar tanpa tersentuh oleh api. Nomor 4. Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada masa Fir'aun. Fir'aun Mesir adalah kekuatan dominan di negeri itu. Dia menyebut dirinya sendiri sebagai dewa dan tidak ada yang bisa membantahnya. Fir'aun bahkan menetapkan perbedaan kelas. Kaum Yahudi dan anak-anak Israel dijadikan budak dan pelayan. Suatu hari, Fir'aun bermimpi tentang api yang membakar negeri Mesir kecuali rumah-rumah kaum Bani Israel. Karena mimpi itu, peramal mengatakan akan ada anak laki-laki keturunan Bani Israel yang akan membinasakan penduduk Mesir. Fir'aun memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel. Musa lahir bertepatan dengan era itu. Saat tentara Fir'aun datang, ibunya mencari tempat jauh yang aman dan meletakkannya di dalam sebuah peti dan ditaruh di sungai. Namun peti tersebut terbawa arus hingga ke istana dan ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun. Asia menghadirkan beberapa ibu susu untuk Musa, namun bayi Musa menolak semuanya. Ibu Musa segera ke istana dan menyusui Musa.
Nabi Musa tumbuh menjadi pria yang sangat baik. Selama bertahun-tahun, ia beserta pengikutnya bersabar dalam menghadapi kekejaman Firaun. Pada puncaknya, Firaun mengakui dirinya sebagai Tuhan. Atas izin Allah, Nabi Musa dan pengikutnya pergi dari Mesir untuk menuju Syam. Mendengar kabar kepergian Musa, Raja Firaun murka dan bersama tentaranya mengejar Nabi Musa. Saat Firaun dan bala tentaranya hampir menyusul rombongan Nabi Musa, perjalanan mereka terhambat lautan yang luas. Nabi Musa menghentakkan lautan dengan tongkatnya atas perintah Allah. Lautan pun terbelah. Musa dan rombongannya bergegas melintasi lautan disusul oleh Firaun beserta bala tentaranya. Nabi Musa dan pengikutnya berhasil melewati lautan. Lautan kembali seperti semula, Firaun dan bala tentaranya binasa karena tenggelam di dalamnya lautan tersebut. Nomor 3. Nabi Isa. Nabi Isa lahir pada masa Raja Herodes Romawi di Palestina sekitar tahun 6 hingga 4 sebelum Masehi. Ia lahir dari seorang perawan suci bernama Maryam. Suatu hari Maryam didatangi oleh malaikat Jibril untuk membawa pesan kepadanya bahwa Allah memberikan anugerah berupa seorang anak laki-laki. Saat mengandung Nabi Isa, Maryam mengasihkan diri dan saat Nabi Isa lahir, Maryam kembali ke pemukiman sehingga menjadi pembicaraan masyarakat. Namun tiba-tiba bayi kecil itu berbicara dengan fasih untuk membela ibunya. Ia mengatakan bahwa ia utusan Allah SWT dengan membawa kitab Injil dan Allah menjadikannya seorang nabi. Ketika berusia 5 tahun, Nabi Isa membuat 12 burung-burung dari tanah liat dan menghidupkan burung tersebut. Nabi Isa juga bisa berjalan di atas air, mampu menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, menyembuhkan orang yang sakit kusta, hingga bisa menghidupkan orang yang telah mati. Saat hari raya umat Yahudi, Nabi Isa berangkat menuju Baitul Maqdis. He among you who is without sin, let him cast the first stone. Para pendeta dan juga Raja Pilatus, pengganti Raja Herodes, membuat tipu daya untuk Isa. Raja Pilatus memerintahkan untuk menghukum dan mengadili Isa. Seorang pengikut Nabi Isa, Yahuda, berkhianat dengan memberitahu tempat persembunyian Nabi Isa. Namun, Allah mengangkat Nabi Isa ke langit dan menggantikannya dengan seorang yang mirip dengan Nabi Isa. Orang itu lalu dibunuh dan disalib. Cerita ini adalah salah satu dari beberapa versi tentang penyaliban Nabi Isa. Nomor 2. Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah anak dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Selain tentang peristiwa kurban, cerita Nabi Ismail lainnya adalah tentang awal mula mengalirnya air Zam-Zam di kota Mekah. Nabi Ibrahim kala itu memutuskan untuk membawa Nabi Ismail beserta ibunya. Mereka menuju Mekah, tempat yang dikenal dengan daerah tandus. Pada suatu saat, Siti Hajar beserta Ismail kecil dalam kondisi kehabisan bekal, baik makanan maupun minuman. Siti Hajar berlari menuju Bukit Syafa untuk mencari air yang sedang dibutuhkan Nabi Ismail. Dari Bukit Syafa, ia kembali berlari menuju Bukit Marwah. Namun, yang diinginkan justru tidak ada. Peristiwa Siti Hajar yang berlari dari Bukit Syafa menuju Marwah berlangsung sebanyak 7 kali. Lantaran tak kunjung mendapatkan air, Ismail yang sudah merasa kehausan akhirnya menangis. Di tengah tangisan itu dirinya menghentakkan kaki ke tanah, keluarlah air dari dalam tanah. Allah menunjukkan kekuasaannya melalui sumber air yang muncul di tengah daerah yang tandus dan kering kerontang. Hingga zaman sekarang, air ini terkenal dengan nama air Zam-Zam. Zam-Zam memiliki makna kumpul dan jangan berhenti. Nomor 1. Nabi Nuh. Ada 10 generasi antara Nabi Adam dan Nuh. Pada tahun-tahun itu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh ada generasi-generasi manusia yang mengingat hukum-hukum yang diajarkan oleh Adam dan menyembah Allah dengan benar. Beberapa generasi berlalu dan orang-orang lupa. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang ingat hukum ini mulai mati dan setan datang berbisik kepada orang-orang dengan caranya yang licik. Setan mengilhami orang-orang baik untuk membuat patung orang terdahulu. Setan berkata mereka akan mengingat orang-orang terdahulu dan ingat untuk menyembah Tuhan.
Namun, semua orang lupa alasan keberadaan patung-patung itu. Bertahun-tahun kemudian, setan muncul lagi dan menunjukkan mereka untuk menyembah berhala secara langsung. Ketika Nuh memperingatkan kaumnya tentang tipu daya setan ini, umatnya berpaling dan menolak untuk mendengarkan. Nuh memperingatkan mereka bahwa akan ada bencana jika mereka tetap menyembah berhala. Namun mereka menganggap bahwa Nuh sudah gila. Ia kemudian membuat sebuah bahtera untuk melindunginya dan umatnya yang percaya kepada Allah dari bencana yang akan datang. Benar saja bencana besar datang dan menenggelamkan orang-orang yang telah berpaling dari Allah. Hanya Nuh dan umatnya yang percaya saja yang selamat dari bencana tersebut. Semoga cerita-cerita tentang mukjizat Nabi dan Rasul ini dapat menjadi pengingat kita tentang Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton Top 10 dalam bahasa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu.